Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencari harta karun, para penghobi, dan juga pecinta teknologi deteksi logam. Di video ini saya akan membahas daftar lengkap harga dan merek alat pendeteksi logam, mulai dari metal detektor, pointer, dowsing rod, sampai yang paling istimewa yaitu ionika detektor. Video ini cocok sekali untuk Anda yang masih bingung memilih alat deteksi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik untuk hobi, riset, ataupun pencarian serius. Karena di sini, saya tidak hanya menyebutkan nama merek dan kisaran harganya, tetapi juga akan memberikan penjelasan singkat tentang fungsi dan keunggulannya. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Oke, kita bahas satu persatu. Metal detektor, atau biasa disebut MD, adalah alat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam yang tersembunyi di dalam tanah, pasir, dinding, bahkan di dalam air. Cara kerjanya adalah dengan memancarkan gelombang elektromagnetik yang akan bereaksi jika mengenai benda logam. MD bisa digunakan untuk mencari emas, perak, koin kuno, relik sejarah, bahkan pipa atau kabel yang tertanam di tanah. Sekarang mari kita bahas daftar merek dan harga metal detektor dari seluruh dunia, dimulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Untuk kategori murah, di kisaran 500.000 hingga 2 juta rupiah. Ada merek-merek seperti MD3010, GC1010, Terofido Basic, dan VLF buatan Tiongkok. Alat ini biasanya digunakan pemula yang ingin belajar deteksi logam sederhana. Naik ke kelas menengah, di harga 3 juta sampai 10 juta rupiah, ada Garrett S Series, Fisher F22, Minelab Vanquish, Kueski 40, dan Bounty Hunter. Kelas ini lebih akurat, punya fitur diskriminasi logam, dan cocok untuk hobi serius. Untuk kelas profesional, dengan harga sekitar 12 juta sampai 40 juta rupiah, ada Garrett Ed Max, Minelab Equinox 600 dan 800, Nocta Legend, Technetics T2, serta Expedius. Detektor jenis ini sudah dilengkapi teknologi multifrekuensi dan bisa digunakan di berbagai kondisi tanah. Dan di kelas premium, dengan harga 70 juta hingga lebih dari 200 juta rupiah, ada Minelab GPX 5000, GPZ 7000, Lawrence Deepmax, OKM Evolution, hingga perangkat eksklusif seperti Geo Examiner dan Rover Series. Alat ini menggunakan teknologi pulse induction dan 3D ground scanner yang mampu mendeteksi logam mulia pada kedalaman yang sangat ekstrim. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu diperjelas, tidak ada satupun alat, baik itu metal detektor, pointer, dowsing rod, maupun ionika detektor, L-detektor, yang benar-benar hanya fokus pada emas. Semua alat ini tetap mendeteksi berbagai jenis logam, termasuk besi, tembaga, perak, atau logam lainnya. Perbedaannya terletak pada sensitivitas, kemampuan membedakan logam, dan pengaturan alat. Contohnya, metal detektor kelas profesional atau ionika detektor dapat membedakan emas asli dari emas palsu dan logam biasa, tetapi alat ini tetap akan mendeteksi logam lain di sekitarnya. Pointer membantu memperjelas posisi logam setelah terdeteksi, namun juga tidak khusus hanya untuk emas. Dowsing rod tradisional maupun elektronik bekerja berdasarkan energi dan sensitivitas, tetapi juga bisa bereaksi terhadap logam selain emas. Jadi, semua alat pencari logam bersifat multilogam, hanya kemampuan filter, sensor, dan setting yang menentukan seberapa fokus alat tersebut terhadap emas. Dengan memahami hal ini, Anda bisa menyesuaikan alat dan pengaturan sesuai kebutuhan pencarian logam atau emas, serta menghindari ekspektasi yang tidak realistis. Supaya lebih jelas, berikut saya sebutkan daftar nama beserta kisaran harga metal detektor dari berbagai merek di seluruh dunia. Kelas murah, kisaran harga antara 500.000 hingga 2 juta rupiah. MD3010 atau GC1010. Harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah. MD4030, sekitar 800.000 hingga 1.500.000 rupiah. VLF China Series, antara 1 juta sampai 2 juta rupiah. Terofido Basic, model entry, sekitar 1.500.000 hingga 2 juta rupiah. Kelas menengah, kisaran harga 3 juta sampai 10 juta rupiah. Garrett S200, sekitar 3 sampai 4,5 juta rupiah. Garrett S300, antara 4,5 sampai 6 juta rupiah. Fisher F22, 4 sampai 6,5 juta rupiah.
Minelab Vanquish 340, 4,5 sampai 6,5 juta rupiah. Minelab Vanquish 540, antara 7 sampai 9 juta rupiah. Kueski 40, 6 sampai 8 juta rupiah. Bounty Hunter Tracker 4, 3 sampai 5 juta rupiah. Kelas profesional, kisaran harga 12 juta hingga 40 juta rupiah. Garrett Edge Pro, sekitar 12 sampai 15 juta rupiah. Garrett Edge Max, antara 15 sampai 18 juta rupiah. Minelab Equinox 600, 14 sampai 18 juta rupiah. Minelab Equinox 800, antara 18 sampai 22 juta rupiah. Nokta Macro Simplex Ultra, 12 sampai 15 juta rupiah. Nokta Legend, 18 sampai 22 juta rupiah. Technetics T2, 16 sampai 20 juta rupiah. Expedius, antara 25 sampai 35 juta rupiah. Kelas premium dan high-end, kisaran harga 70 juta hingga lebih dari 250 juta rupiah. Minelab GPX 5000, sekitar 70 sampai 90 juta rupiah. Minelab GPZ 7000, 150 sampai 200 juta rupiah. Lowrance Deep Max Z1, antara 120 sampai 180 juta rupiah. OKM Evolution, 180 sampai 220 juta rupiah. OKM Rover C4, 200 sampai 250 juta rupiah. Geo Examiner dan 3D Ground Scanner, 200 juta rupiah ke atas. Dengan daftar ini, Anda bisa melihat berbagai pilihan metal detektor sesuai kebutuhan dan anggaran, mulai dari pemula hingga pencari logam profesional atau high-end. Sekarang kita masuk ke metal detektor kelas super premium, yang harganya lebih dari 250 juta rupiah. Alat-alat ini biasanya digunakan oleh profesional serius, tim arkeologi, atau pencari logam mulia di kedalaman ekstrim. Beberapa contohnya adalah perangkat Geo Examiner, OKM 3D Ground Scanner, dan beberapa seri eksklusif dari OKM Evolution dan Rover. Detektor ini memiliki teknologi paling canggih, seperti pulse induction, 3D ground scanning, dan kemampuan mendeteksi emas dan logam mulia di kedalaman yang sangat ekstrim, bahkan di area yang sulit dijangkau detektor biasa. Dengan fitur premium ini, alat ini bisa menemukan target yang sangat kecil sekalipun, sekaligus memetakan area pencarian dengan akurat. Meskipun harganya sangat tinggi, bagi para profesional, investasi ini sebanding dengan kemampuan deteksi yang tidak bisa dicapai oleh detektor kelas menengah atau rendah. Sekarang, mari kita lihat daftar metal detektor super premium beserta kisaran harganya. OKM Rover C4 3D Ground Scanner, harganya sekitar 250 hingga 300 juta rupiah. OKM Evolution 3D Ground Scanner, antara 280 hingga 320 juta rupiah. Geo Examiner 3D Scanner, harganya 300 juta rupiah ke atas. OKM Excalibur dan Excalibur 2 3D Scanner, kisaran harga 300 hingga 350 juta rupiah. OKM Deepseeker 3D Scanner, antara 320 hingga 400 juta rupiah. Sekali lagi, metal detektor memiliki keunggulan yang tidak bisa diabaikan. Metal detektor atau MD memiliki banyak kelebihan yang membuatnya sangat populer di seluruh dunia. Pertama, MD mampu mendeteksi berbagai jenis logam, mulai dari besi, tembaga, perak, hingga emas. Detektor kelas profesional bahkan bisa menemukan logam di kedalaman yang ekstrim. Kedua, MD modern menggunakan teknologi canggih seperti multifrekuensi, pulse induction, atau VLF, sehingga sensitif terhadap logam sekaligus bisa menyesuaikan kondisi tanah, pasir, atau area basah. Ketiga, MD mempermudah pencarian di area yang luas. Dengan alat ini, kita bisa menyisir tanah lebih cepat dibanding menggali sembarangan. Keempat, beberapa MD memiliki fitur diskriminasi logam. Artinya, alat bisa membedakan logam tertentu sehingga sinyal dari logam sampah seperti besi atau aluminium bisa dikurangi. Kelima, ketersediaan MD di pasar global sangat luas. Ada banyak pilihan merek, tipe, dan harga, mulai dari pemula hingga profesional, sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, MD juga memiliki kekurangan. Pertama, penyisiran harus dilakukan satu persatu di tanah. Artinya, area yang luas memerlukan waktu yang cukup lama untuk diperiksa. Kedua, jika ingin bekerja secara maksimal,
terutama dengan detektor kelas profesional atau premium, biaya yang dibutuhkan sangat besar, termasuk harga alat, perawatan, dan aksesoris tambahan. Ketiga, meski ada MD yang disebut gold detector, alat tetap akan mendeteksi logam lain, sehingga tidak bisa fokus hanya pada emas. Keempat, penggunaan MD memerlukan keahlian dan kesabaran. Pengguna harus memahami cara menyetel sensitivitas, diskriminasi logam, dan teknik penyisiran agar hasilnya optimal. Kelima, beberapa kondisi tanah tertentu, seperti tanah sangat mineralisasi atau berbatu keras, dapat mempengaruhi sensitivitas alat, terutama pada detektor kelas murah. Meskipun begitu, keunggulan MD tetap membuat alat ini menjadi andalan bagi penghobi serius dan profesional di seluruh dunia. Oke, selain alat metal detektor, ada alat pelengkap yang disebut pointer atau pinpointer. Pointer digunakan untuk menentukan posisi logam secara tepat setelah alat MD, L-rod dan L-detektor untuk mendeteksi target. Jadi, setelah kita menemukan lokasi target, pointer dipakai untuk mengunci posisi logam agar tidak salah gali. Sama seperti MD, L-rod dan L-detektor, pointer bisa mendeteksi berbagai jenis logam, bukan hanya emas. Beberapa pointer memiliki fitur diskriminasi sederhana, namun tetap saja alat ini akan berbunyi jika mengenai logam apapun, termasuk besi, tembaga, atau perak. Pointer sangat berguna karena bisa mempercepat proses pencarian logam setelah area disisir. Dengan alat ini, kita bisa lebih hemat waktu dan mengurangi kerusakan tanah akibat penggalian yang salah. Namun, kelemahannya adalah pointer hanya berguna untuk area kecil, dan sensitivitasnya terbatas. Tidak ada pointer yang bisa fokus hanya pada emas, jadi pengguna tetap harus teliti dalam penggunaannya. Sekarang, mari kita lihat daftar nama pointer beserta kisaran harganya dalam rupiah, dari yang paling murah hingga kelas profesional di seluruh dunia. Kelas murah, harga antara Rp300.000 hingga Rp1.500.000. MD3010 pinpointer, kisaran harga Rp300 hingga Rp500.000. Golden Mass Pointer Basic, sekitar Rp400.000 sampai Rp700.000. Tero Video Pinpointer, antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Shersey Basic Pinpointer, kisaran Rp700.000 sampai Rp1.500.000. Kelas menengah, harga antara Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Garrett Pro Pointer Edge, sekitar Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000. Minelab Profin 25, kisaran Rp1.700.000 sampai Rp2.500.000. Nokta Profin 35, antara Rp2 juta hingga Rp3 juta. QSX Pointer, kisaran Rp2 juta hingga Rp2.800.000. Kelas profesional, harga antara Rp3 juta hingga Rp5 juta. Minelab Profin 45, sekitar Rp3.500.000 sampai Rp4.500.000. Nokta Profin 45, kisaran Rp3.500.000 hingga Rp4.500.000. XP Mi 6 Pinpointer, antara Rp4 juta hingga Rp5 juta. Perlu diingat, harga setiap alat bisa berbeda di tiap negara, tergantung kurs, biaya pengiriman, dan pajak impor. Nah, dari semua penjelasan tersebut, mungkin Anda penasaran apa yang membedakan harga dari alat-alat ini. Oke, akan saya jelaskan. Perbedaan antara metal detektor murah dan mahal, serta pointer murah dan profesional, terletak pada beberapa hal penting. Untuk metal detektor murah, biasanya harganya rendah karena fitur dan teknologinya terbatas. Detektor jenis ini cocok untuk pemula atau hobi ringan. Kelemahannya antara lain, sensitivitas rendah, kedalaman deteksi terbatas, mudah terganggu oleh logam sampah atau kondisi tanah tertentu, dan tidak bisa diatur secara fleksibel untuk berbagai jenis logam. Sementara metal detektor kelas profesional atau premium menggunakan teknologi canggih, seperti multifrekuensi, pulse induction, dan 3D scanning. Alat ini mampu mendeteksi logam hingga kedalaman ekstrim, memiliki akurasi tinggi, bisa digunakan di berbagai kondisi tanah maupun air, serta mampu membedakan jenis logam dengan lebih tepat. Detektor mahal juga biasanya lebih tahan lama dan memiliki aksesori tambahan yang mendukung pekerjaan profesional. Begitu juga dengan pointer murah, harganya rendah karena fitur dasar saja. Sensitivitasnya terbatas, tidak bisa membedakan logam dengan jelas, dan biasanya hanya cocok untuk penggunaan singkat di area kecil. Sedangkan pointer profesional,
harganya lebih tinggi karena dilengkapi sensor lebih sensitif, bisa tahan air, memiliki fitur diskriminasi logam lebih baik, dan akurat dalam menentukan posisi logam kecil. Dengan pointer profesional, proses mencari target setelah deteksi MD menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Singkatnya, perbedaan utama terletak pada sensitivitas, akurasi, kemampuan diskriminasi logam, ketahanan alat, dan teknologi yang digunakan. Semakin mahal alatnya, semakin mudah dan efisien penggunaannya, terutama untuk pencarian serius dan profesional. Selain metal detektor dan pointer, ada alat lain yang populer untuk mencari logam dan sumber air, yaitu dowsing rod atau L-rod. Alat ini biasanya berbentuk dua batang logam berbentuk L atau Y, yang digenggam dan digerakkan di atas tanah untuk mendeteksi adanya logam, air, atau energi tertentu. Dowsing rod bekerja berdasarkan prinsip energi dan sensitivitas pengguna, sehingga reaksinya bisa berbeda-beda tergantung pengalaman dan teknik pemakai. Ada juga versi elektronik yang dilengkapi sensor untuk membantu mendeteksi logam, tetapi prinsip dasarnya tetap sama, alat akan bergerak atau berputar saat berada di atas target. Kelebihan dowsing rod adalah sangat sederhana, ringan, dan bisa digunakan tanpa baterai. Alat ini juga tidak memerlukan penyisiran area yang luas seperti metal detektor, sehingga lebih fleksibel untuk lokasi terbatas. Namun, kelemahannya adalah sensitivitas sangat bergantung pada pengguna, hasil bisa subjektif, dan sulit membedakan jenis logam atau ukuran target. Dowsing rod tradisional juga tidak bisa fokus hanya pada emas atau logam tertentu, sehingga tetap memerlukan pengalaman agar hasilnya optimal. Walaupun dowsing rod atau L-rod tradisional mudah digunakan, alat ini sangat bergantung pada pengalaman dan sensitivitas pengguna. Hasil deteksi bisa subjektif dan sulit membedakan jenis logam atau posisi target dengan presisi. Sementara ionika detektor L-detektor memadukan teknologi elektromagnetik dan kemampuan supranatural. Alat ini mampu mendeteksi logam dengan lebih akurat, membedakan emas asli, emas palsu, dan logam biasa, serta memberikan indikasi posisi target yang lebih jelas di berbagai kondisi tanah atau air. Namun, untuk mengetahui perbedaan yang sesungguhnya, dan bagaimana masing-masing alat bekerja secara maksimal, teruslah mengikuti saya di setiap video dan pelajari setiap penjelasannya. Dengan begitu, Anda bisa memahami kelebihan dan kekurangan tiap alat secara lebih jelas dan objektif. Berikut adalah daftar dowsing rod atau L-rod dari seluruh dunia beserta kisaran harganya, mulai dari yang murah untuk pemula hingga versi profesional atau elektronik. Dengan mengetahui harga dan tipe, Anda bisa menyesuaikan pilihan sesuai kebutuhan. Kelas murah, kisaran harga Rp100.000 hingga Rp500.000. L-rod tradisional basic, antara Rp100 hingga Rp200.000. Dowsing rod Y-Sapet basic, kisaran Rp150.000 hingga Rp300.000. Jersey L-rod manual, sekitar Rp200.000 hingga Rp500.000. Kelas menengah, kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Dowsing rod stainless steel, antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000. L-rod set portable, kisaran Rp800.000 hingga Rp1.200.000. Jersey L-rod advance, antara Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000. Kelas profesional atau elektronik, kisaran harga Rp1.500.000 hingga Rp5.000.000. L-rod elektronik sensor, antara Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000. Dowsing rod elektronik multisensor, kisaran Rp2.000.000 hingga Rp3.500.000. Jersey Pro L-rod plus sensor, antara Rp3.000.000 hingga Rp5.000.000. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, sekarang kita masuk ke alat yang cukup berbeda dari metal detektor, pointer, atau dowsing rod, yaitu ionika detektor atau L-detektor yang kami rancang. Alat ini merupakan hasil perpaduan teknologi elektromagnetik dan kemampuan supranatural, yang membuatnya mampu mendeteksi logam dengan lebih akurat dan membedakan antara emas asli, emas palsu, serta logam biasa. Berbeda dengan dowsing rod, ionika detektor tidak sepenuhnya bergantung pada pengalaman pengguna. Alat ini memberikan indikasi posisi logam secara presisi, bahkan di tanah berbatu, pasir, dan lainnya. Kelebihan ionika detektor antara lain, mampu membedakan jenis logam putaran kanan dan kiri, memberikan indikasi posisi target yang jelas, bisa digunakan di berbagai kondisi tanah dan air, dilengkapi kunci L untuk keamanan saat digunakan,
3 tempat penyimpanan di dalam alat memungkinkan menyimpan emas atau benda lain. Selain kemampuan dasar mendeteksi logam, Ionika Detektor L-Detektor juga memiliki beberapa fitur tambahan yang sangat membantu saat hunting. Tentu ini merupakan bonus berharga sebagai tambahan versi supranatural. Pertama, alat ini bisa berfungsi sebagai pengaman atau pagar diri, menjaga pengguna tetap aman selama pencarian. Kedua, Ionika Detektor mampu mendeteksi emas dari jarak ratusan meter, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga memperluas area pencarian tanpa harus menyisir tanah satu persatu. Ketiga, Ionika Detektor dapat membantu menjaga stamina tetap fit, terutama saat kita naik turun gunung, sebagai bagian dari energi dan keseimbangan supranatural yang dimiliki alat ini. Keempat, alat ini mendukung gerakan spontan selincah harimau pada saat ada bahaya mengancam, serta memudahkan pengguna menyesuaikan posisi dengan cepat di medan sulit, berkat perpaduan antara energi supranatural dan teknologi. Kelima, alat ini juga bisa mengetahui lokasi angker atau area yang berenergi tertentu, membantu pengguna menghindari tempat berbahaya. Selain itu, masih banyak kemampuan lain yang membuat Ionika Detektor menjadi alat unggulan. Bagi pencari logam serius, baik untuk pemula maupun profesional. Dengan kemampuan ini, Ionika Detektor menjadi pilihan ideal bagi mereka yang serius dalam pencarian logam atau emas, karena memberikan akurasi, konsistensi, dan efisiensi yang sulit dicapai alat lain. Kesimpulannya, kita telah membahas berbagai alat untuk mendeteksi logam, mulai dari metal detektor, pointer, dowsing rod, hingga Ionika Detektor atau L-Detektor. Metal detektor membantu menemukan logam di area luas, dengan berbagai harga dan kemampuan dari yang murah hingga profesional. Pointer digunakan untuk memperjelas posisi logam setelah terdeteksi, sehingga proses penggalian lebih cepat dan tepat. Dowsing rod atau L-rod tradisional mudah digunakan, namun sangat bergantung pada pengalaman dan sensitivitas pengguna. Sementara Ionika Detektor L-Detektor memadukan teknologi elektromagnetik dan kemampuan supranatural, mampu membedakan emas asli, emas palsu, dan logam biasa, serta memberikan indikasi posisi target dengan lebih presisi. Untuk versi Ionika L-Detektor murah, meski harganya hanya ratusan ribu rupiah, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Alat ini bukan buatan pabrik, namun menggunakan stainless steel pilihan dan tembaga pilihan, dengan setting maksimal sehingga tetap mampu mendeteksi logam dengan efektif. Kekurangan utama dari harga murah ini adalah nilai jual tidak sebanding dengan kelebihan alatnya, karena kemampuannya jauh melebihi harganya. Dengan semua kelebihan ini, Ionika Detektor menjadi alat yang unik dan efektif, baik untuk pencari logam pemula maupun profesional. Untuk mengetahui lebih banyak rahasia dan demonstrasinya, pastikan Anda menonton video berikutnya dengan judul Kupas Tuntas Rahasia Ionika L-Detektor. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing alat, Anda bisa menyesuaikan pilihan sesuai kebutuhan, mulai dari pemula hingga pencarian profesional. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga semua penjelasan tentang metal detektor, pointer, dowsing rod, dan Ionika Detektor L-Detektor bisa memberikan wawasan dan membantu Anda memahami kelebihan, kekurangan, serta cara penggunaan masing-masing alat. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips, trik, serta rahasia alat-alat pencari logam yang akan kami bahas di video berikutnya. Kami harap penjelasan ini bisa mempermudah Anda dalam memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pemula maupun pencari logam profesional. Terus ikuti kami, pelajari setiap video, dan temukan rahasia alat-alat ini secara lengkap dan mendalam. Sekali lagi, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.